Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa di Hanguk Channel. Di Hanguk ini kita akan belajar tentang tata cara bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Nah, untuk kesempatan kali ini langsung saja pembahasan kita kali ini yaitu untuk membahas tentang partikel penghubung, yaitu partikel wa atau gua, kemudian partikel rang atau irang, dan juga hago. Bagaimana penjelasan tentang partikel penghubung ini? Mari kita bahas. Partikel wa, gua, rang atau irang, dan juga hago ini fungsinya untuk mengurutkan beberapa hal. Beberapa hal di sini yaitu untuk kata benda ya. Untuk mengurutkan beberapa hal atau kata penghubung dengan menggunakan partikel wa, gua atau gua, kemudian rang atau irang, dan juga partikel hago. Akan tetapi untuk semuanya partikel penghubung ini, untuk partikel wa dan gua ini digunakan untuk dalam penulisan atau presentasi ataupun pidato. Ini biasanya atau utamanya sering digunakan dalam penulisan, presentasi ataupun pidato. Kemudian untuk partikel rang atau irang dan juga hago ini digunakan untuk percakapan sehari-hari. Nah, untuk percakapan sehari-hari ini biasanya menggunakan rang atau irang dan juga hago. Hago ini juga digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kemudian partikel wa atau gua ini satu paket ya. Satu paket maksudnya ketika kata benda yang dihubungkan itu dengan menggunakan partikel menggunakan berakhiran vokal, maka menggunakan wa. Kalau yang berakhiran konsonan menggunakan gua. Kemudian yang irang ini juga, rang atau irang ini juga satu paket. Ketika menggunakan rang ini berarti kata bendanya yang dihubungkan ini adalah kata benda yang berakhiran vokal. Kemudian yang irang ini juga kata bendanya berakhiran vokal. Yang irang ini adalah kata benda yang berakhiran konsonan. Kemudian kalau yang hago ini semuanya boleh. Kata benda yang berakhiran vokal ataupun kata benda yang berakhiran konsonan ini boleh menggunakan penghubung hago atau partikel hago. Rumusnya bagaimana? Rumusnya yaitu kata benda plus wa atau rang ya, wa atau rang ketika untuk kata benda yang berakhiran vokal, kemudian kata benda plus gua atau kata benda plus irang ini untuk kata benda yang berakhiran konsonan. Kemudian kata benda plus hago ini untuk kata benda yang berakhiran vokal ataupun konsonan. Jadi untuk partikel hago ini sebagai partikel penghubung ini boleh masuk pada kata benda yang berakhiran konsonan ataupun kata benda yang berakhiran vokal. Jadi semuanya bisa digunakan menggunakan hago. Kemudian kita bisa contohkan untuk partikel rang atau irang yang menjadi penghubung dari kata benda, yaitu seperti ini. Untuk kata benda yang berakhiran vokal ini ditambahkan dengan wa atau rang ataupun juga hago. Hago ini masuk ke semua kata benda yang berakhiran vokal ataupun konsonan juga bisa. Kemudian untuk ini kita contohkan untuk kata benda yang berakhiran konsonan ini ditambahkan dengan menggunakan gua atau irang dan juga menggunakan hago. Contoh yang kata benda yang vokal yang dihubungkan dengan menggunakan wa atau rang atau hago ya, ini ejawa ceksangi ismnida. Ejawa ceksangi ismnida. Di sini ada kata eja dan kata ceksang. Di sini dihubungkan dengan menggunakan partikel wa ya, partikel wa karena di sini berakhiran vokal. Ejawa ceksangi ismnida seperti ini. Ada kursi dan meja. Kemudian contoh lagi, omarang apanen wesae kayo. Amarang, omarang, oma ini ibu, apa ini bapak, dihubungkan dengan menggunakan partikel rang ya. Di sini menggunakan rang karena kata oma ini berakhiran vokal. Omarang apanen wesae kayo. Ibu dan bapak pergi ke perusahaan. Kemudian
bulgogi hago bibimbabel mogoyo. Ini ada kata bulgogi dan bibimbap kemudian dihubungkan atau diurutkan dengan menggunakan kata hago. Hago ini boleh ke semua kata benda ya. Boleh kata benda yang berakhiran vokal ataupun kata benda yang berakhiran konsonan. Bulgogi hago bibimbabel mogoyo. Saya makan bulgogi dan bibimbap ya. Di sini kata partikel wa, rang, dan juga hago ini sebagai kata penghubung pada kata benda yang berakhiran vokal. Kemudian kata benda yang berakhiran konsonan ini dengan menggunakan partikel gua atau irang dan juga boleh dengan menggunakan hago. Contoh, sinmun gua jabjire bumnida. Sinmun ini kata sinmun dan kata jabji ini dihubungkan dengan menggunakan gua karena berakhiran konsonan. Sinmun gua jabjiril bumnida. Saya melihat koran atau membaca koran dan majalah. Sinmun gua jabjiril bumnida. Seperti itu. Contoh lagi, dongseng irang nanen ai sekerimel juahyo. Kata dongseng dan nanen ini dihubungkan dengan menggunakan irang. Di sini dongseng karena berakhiran konsonan maka menggunakan partikel irang untuk sebagai penghubung. Dongseng irang nanen ais sekerimel juaheo. Adik dan saya suka es krim. Contoh lagi, ut hago untung warel salkoyeyo. Ada kata ut dan juga kata untung wa. Di sini dihubungkan dengan partikel hago. Nah, ut hago untung warel salkoyeyo. Saya akan membeli baju dan sepatu olahraga. Ini kata ut berakhiran konsonan boleh menggunakan hago, dan di sini juga kata bulgogi yang berakhiran vokal juga boleh menggunakan hago. Jadi hago ini multifungsi, bisa masuk pada kata benda yang berakhiran vokal ataupun kata benda yang berakhiran konsonan. Tetapi untuk wa dan rang ini untuk kata benda yang berakhiran vokal, kemudian gua dan irang ini untuk kata benda yang berakhiran konsonan, seperti ini contohnya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu partikel rang atau irang, wa atau gua, dan juga partikel hago ini bisa menunjukkan orang yang melakukan sesuatu bersamaan dengan subjek ya, bersamaan dengan subjeknya. Ini bisa diartikan bersama, biasanya seperti itu, artinya bersama. Nah, untuk kasus seperti ini biasanya di partikel rang atau irang, gua atau gua dan juga hago ini dilekatkan bersamaan dengan kata hamke atau kata kaci, atau partikel hamke ataupun partikel kaci, seperti ini. Jadi partikel wa, gua, rang atau irang dan juga hago ini bisa menunjukkan bahwa orang yang melakukan sesuatu itu bersamaan dengan subjek, artinya bersama, dan diikuti dengan partikel kaci ataupun hamke. Contohnya, Neil jingu hago kaci yang warel bulkoyeyo. Neil jingu hago kaci yang warel bulkoyeyo. Artinya besok saya akan melihat film bersama teman. Jadi subjeknya itu saya. Kemudian jingu hago kaci ini bersamaan ya, dengan bersamaan dengan saya. Berarti jingu hago kaci. Ini artinya jingu teman, hago kaci ini bersama. Jadi bersama teman. Saya menonton film, seperti itu. Ini cara penggunaannya ketika artinya yaitu bersamaan dengan subjeknya, melakukan sesuatu bersamaan dengan subjeknya. Ini menggunakan hago kaci. Seperti ini. Neil jingu hago kaci, ada kacinya ditambah kaci atau hamke ya. Neil jingu hago kaci yang warel bulkoyeyo. Besok saya akan melihat film bersama teman. Contoh lagi, kacuk gua hamke yohangel kago sipoyo. Kacuk gua hamke, saya ingin berwisata bersama keluarga. Kacuk ini adalah keluarga, ditambahkan partikel gua dan juga hamke. Di sini artinya bersama. Kacuk gua hamke berarti bersama keluarga. Yohangel kago sipoyo,
ingin berwisata. Saya ingin berwisata bersama keluarga. Jadi di sini adalah kata penghubungnya dengan menggunakan gua dan juga diikuti oleh hamke. Seperti ini. Ini menandakan bahwasanya yang ditandai dengan partikel gua hamke ini adalah melakukan sesuatu bersamaan dengan subjeknya, seperti ini. Nail jinggu aku kaji yang warel bulkoyoyo, besok saya akan melihat film bersama teman. Jadi bersama-sama dengan teman itu menonton film. Kemudian kajuk gua hamke yo hengel kago sipoyo. Saya ingin berwisata bersama dengan keluarga. Jadi antara yang ditambahi dengan partikel gua hamke atau hago kaji ini melakukannya bersamaan dengan subjeknya, seperti itu. Itu maksud dari fungsi yang kedua, itu artinya bersamaan, digabung atau diikuti dengan kata partikel kaji ataupun partikel hamke, seperti itu. Kemudian prosedur untuk menggunakan partikel rang atau irang dan juga gua atau gua dan juga hago ini ada prosedurnya, yaitu ketika partikel-partikel tersebut, yaitu rang atau irang, gua atau wa, dan juga hago, ini berfungsi untuk mengurutkan beberapa hal atau beberapa kata benda, maka prosedurnya untuk rang atau irang dan juga hago ini boleh digunakan pada atau ditempelkan pada kata benda yang akhir. Tetapi untuk partikel wa atau gua ini tidak boleh ditempelkan pada kata benda yang akhir. Kita lebih jelasnya kita berikan contoh. Bajirang kabangel sasoyo. Bajirang kabangel sasoyo, di sini ada kata baji dan juga kabang dihubungkan dengan menggunakan partikel rang, ya. Dihubungkan dengan menggunakan partikel rang. Nah, untuk kata benda yang kedua ini boleh menggunakan rang juga, ya. Ini sebagai objek tapi boleh menggunakan rang seperti kata benda yang pertama. Bajirang kabangel sasoyo menjadi bajirang kabangirang, seperti itu. Kabangirang misalnya. Bajirang kabangirang sasoyo ini boleh, ya. Bajirang kabangel sasoyo boleh, bajirang kabangirang sasoyo boleh. Ini prosedurnya untuk rang atau irang ini boleh ditempelkan pada kata benda yang kedua. Saya membeli celana dan tas. Bajirang kabangirang sasoyo, saya sudah membeli celana dan tas. Kita contohkan lagi untuk hago. Ut hago kabangel sayo. Ut hago kabangel sayo, saya membeli baju dan tas. Ini kata ut artinya baju dan kabang artinya tas dihubungkan dengan menggunakan partikel hago. Nah, kemudian untuk kata benda yang kedua yang dihubungkan ini juga boleh menggunakan hago, ya. Ut hago kabang hago, seperti itu. Nah, ini ut hago kabangel sayo menjadi ut hago kabang hago sayo, boleh. Jadi ketika kita membaca ut hago kabangel sayo boleh, atau ut hago kabang hago sayo juga boleh, artinya sama. Jadi untuk rang atau irang kemudian hago ini boleh digunakan atau dilekatkan pada kata kerja atau kata benda yang akhir, seperti ini. Tetapi untuk kata atau tetapi untuk partikel wa atau gua ini tidak boleh digunakan pada kata benda yang akhir ketika berfungsi sebagai untuk mengurutkan beberapa hal. Misalnya ini. Ut gua kabangel sayo, ya. Ut gua kabangel sayo. Kata ut dan kabang ini dihubungkan dengan menggunakan gua. Nah, untuk kata benda yang kedua ini tidak boleh ditambahkan gua lagi. Di sini misalnya tambahkan gua. Ini tidak diperbolehkan, ya. Ini tidak diperbolehkan. Untuk wa dan gua ini tidak boleh
dilekatkan pada kata benda yang akhir ketika wa atau gua ini berfungsi sebagai untuk mengurutkan beberapa hal. Contoh, ut gua, kapan gua, sayo, ini salah. Saya membeli baju dan tas. Kalau seperti ini harus menggunakan partikel yang sebelumnya. Misal ini sebagai objek, maka menggunakan lo saja, tidak boleh menggunakan hago. Begitupun juga untuk wa dan gua ini satu paket, atau rang dan irang ini juga satu paket, seperti ini. Nanti prosedurnya ketika partikel rang atau irang, hago ataupun gua dan wa ini berfungsi untuk mengurutkan sesuatu, maka untuk partikel rang dan irang ataupun juga hago ini boleh ditempelkan pada kata benda yang akhir. Tetapi untuk partikel gua atau wa ini tidak boleh ditempelkan pada kata benda yang akhir, harus di awal. Jadi untuk prosedur yang selanjutnya yaitu untuk partikel-partikel tersebut, yaitu rang atau irang, wa atau gua dan juga hago, ini tidak boleh dicampur dalam satu kalimat. Ya, tidak boleh dicampur dalam satu kalimat. Misalkan contohnya yaitu seperti ini. Jonen talgiwa banana hago giurirang kamel joahyo. Di sini ada beberapa kata penghubung atau partikel yang tersebut tadi. Misalnya ini jonen talgiwa, talgi ini strawberry, terus banana ini adalah pisang artinya, dan juga giul jeruk, kemudian kam buah kesemek. Ini dihubungkan dengan beberapa jenis kata penghubung, ini tidak boleh. Di sini ada wa, dan ini ada hago, dan ini ada irang. Nah, ini tidak boleh dicampur dalam satu kalimat seperti ini. Nah, ini wa jonen talgiwa banana hago giurirang kamel joahyo, ini salah. Ya, ini tidak diperbolehkan. Prosedurnya harus sama. Ketika menggunakan hago atau rang atau irang juga ini harus sama. Misalnya jonen talgi hago, banana hago, giul hago, kamel joahyo, ini baru diperbolehkan. Ya, ini misalnya menggunakan hago. Kemudian di sini juga harus menggunakan hago. Nah, kemudian di sini juga harus menggunakan hago. Jadi harus sama. Nah, seperti ini baru diperbolehkan. Jonen talgi hago, banana hago, giul hago, kamel joahyo, seperti ini. Atau ini juga boleh menggunakan rang atau irang, juga boleh. Misalnya kita ganti dengan menggunakan rang. Talgirang, talgirang, banana rang, banana rang, kemudian giurirang, giurirang, giurirang karena di sini berakhiran huruf konsonan maka menggunakan irang. Irang dan irang ini satu paket boleh. Kamel joahyo. Jadi jonen talgirang, banana rang, giurirang, kamel joahyo, ini boleh ya, boleh. Nah, ataupun kita menggunakan yang gua ya, misalnya yang wa atau gua harus serasi, tidak boleh dicampur-campur dalam satu kalimat. Misalnya jonen talgiwa, misalnya talgiwa, kemudian banana wa, giul gua, kamel joahyo, ini baru boleh ya. Ya, harus sama. Kalau wa dan gua ini harus satu kalimat boleh, atau rang atau irang ini satu kalimat boleh. Tetapi untuk wa gua dan rang irang dan juga hago ini tidak boleh dicampur dalam satu kalimat. Misalnya ini boleh jonen talgiwa banana wa giul gua kamel joahyo. Jadi ini seperti ini prosedurnya. Nah, jadi prosedur pemakaian atau penggunaan kalimat kata penghubung rang atau irang, wa atau gua dan juga hago ini yang pertama tadi yaitu ketika berfungsi sebagai untuk mengurutkan sesuatu, maka kata partikel rang atau irang dan juga hago ini boleh dilekatkan
pada kata benda yang kedua atau yang terakhir. Kemudian kalau untuk wa dan gua ini tidak boleh digunakan atau dilekatkan pada kata benda yang akhir. Prosedur yang kedua yaitu ketika partikel-partikel tersebut itu digunakan dalam satu kalimat, maka tidak boleh dicampur dalam satu kalimat. Rang, irang, gua dan wa, hago ini tidak boleh dicampur dalam satu kalimat. Itu prosedur penggunaan kata penghubung dengan partikel wa, gua, rang, irang ataupun juga hago. Semoga untuk pertemuan kali ini, pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga selalu mendapatkan berkah dari Tuhan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.